Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang deadlock ya di mata kuliah sistem operasi. Jadi mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah mengetahuinya apa itu deadlock ya. Mungkin dari kata saja mungkin sudah bisa dipahami ya. Nah, sebetulnya deadlock itu adalah sebuah kondisi yang memang komputer tersebut ya memproses data yang begitu banyak, yang mungkin saat kondisi tersebut ya itu terdapat banyak program aplikasi yang digunakan ya, atau mungkin ada lebih dari satu aplikasi yang digunakan memang memerlukan proses yang memang cukup berat dan cukup lama dalam memprosesnya. Tetapi sebetulnya memang deadlock ini itu biasanya terjadi pada kegiatan yang memang kita melakukannya secara multitasking ya, atau mungkin memerlukan banyak pemrosesan. Seperti kita membuka banyak program, misalnya Photoshop, kemudian kita juga mungkin melakukan convert dan lain-lain sebagainya ya, atau mungkin kita sedang merender suatu video juga ya, itu juga bisa menyebabkan deadlock ya, karena deadlock ini terjadi jika suatu proses yang memang proses tersebut itu begitu banyak pekerjaan yang sedang antri atau menumpuk, sehingga begitu banyaknya proses yang menumpuk tersebut mengakibatkan sistemnya terjadi seperti nge-lag ya, nge-hang ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, ini penjelasannya. Jadi suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource ya yang sedang dipakai, seperti itu. Kemudian karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam proses tersebut ya. Nah, apa yang mesti dilakukan saat terjadi deadlock ya, mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya ya, apalagi mungkin teman-teman yang memang sudah expert di dunia IT itu sudah bisa menangani hal-hal yang berhubungan dengan deadlock. Jika kita menemukan deadlock ya, itu langkah yang harus dilakukan adalah jangan menambah beban baru ya, atau mungkin kita membuka beberapa program. Nah, di situ sudah ada perbedaan ya, mungkin sudah mulai melambat dan mengklik-klik juga itu loadingnya agak lama. Nah, itu jangan menambah beban baru ya, jangan menambah beban baru. Jadi tunggu sampai proses itu selesai, dan jika sudah selesai baru kita melanjutkan proses berikutnya, seperti itu. Nah, sebetulnya ini terjadi kepada sumber daya yang memang spesifikasi atau mungkin perangkat keras yang kita gunakan. Tergantung dari speknya juga ya. Jika spek komputernya itu yang masih low ya, itu biasanya memang sering terjadi deadlock kalau kita melakukan multitasking. Tapi kalau misalnya spek komputer kita itu tinggi ya, otomatis proses-proses yang nanti akan dijalankan oleh komputer itu akan semakin banyak dilakukan ya, kemudian tempat penyimpanan memori utama yang disebut RAM itu juga mungkin memiliki kapasitas yang cukup besar, misalnya mungkin 8 GB atau mungkin 16 GB, sudah DDR4 juga. Nah, itu mungkin untuk terjadi deadlock itu agak sedikit kemungkinan yang terjadi. Tetapi jika spesifikasi mungkin prosesornya masih dual core atau mungkin core to duo, dan gigahertznya juga kecepatan memproses datanya itu masih di bawah 2 GHz, dan RAM-nya pun mungkin masih ada yang 1 GB, 2 GB ya, atau yang lain-lainnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kinerja sistem yang nanti akan memprosesnya ya.
Nah, jika terjadi deadlock, ya sebetulnya sih didiamkan terlebih dahulu ya sampai proses tersebut selesai ya. Dan mungkin kalau misalnya kita menunggu lama dan mungkin dia tidak ada perubahan sama sekali, biasanya mungkin teman-teman akan mengklik Alt F4. Itu akan menutup program yang sedang berjalan secara paksa. Dan bisa juga menekan tombol Ctrl Alt Delete secara bersamaan. Kemudian klik Task Manager ya, Start Task Manager. Nah ini. Kemudian nanti klik pada bagian program yang memang itu sedang berlangsung, itu kita klik End Task ya, kita gagalkan seperti itu. Tetapi ada juga mungkin yang memang sudah digagalkan di Alt F4 juga tidak bisa, kemudian di End Task juga tidak bisa, dan kita tunggu sampai beberapa saat, mungkin sampai 20 menit, 30 menit, tidak ada perubahan juga, ya memang jalan terakhir itu kita mematikan paksa ya, dengan cara menekan tombol power ya, secara paksa ya, melakukan shutdown. Tetapi biasanya jika kita mematikan paksa, itu akan berakibat kepada sistem ya, kepada Windows ya. Jika mungkin mematikan paksanya itu betul-betul mengakibatkan crash kepada sistem operasi yang kita gunakan. Biasanya nanti akan meminta restore ya, mengembalikan ke keadaan semula. Seperti itu. Nah, kemudian deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource atau sumber daya yang hanya boleh diubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi hanya satu proses, sedangkan prosesnya itu banyak yang dilakukan, antrian itu begitu banyak, kemudian hanya satu proses saja. Nah, otomatis di situ yang saking banyaknya antrian, yang otomatis yang nantinya akan mengakibatkan komputer itu stuck ya, stuck diam, jadi tidak bisa melakukan proses selanjutnya karena proses yang sedang diproses itu dia sedang berlangsung ya, tetapi ditambah dengan proses-proses baru yang begitu banyak. Nah, ini adalah alur dari sebetulnya kondisi deadlock ya. Di sini ada resource 1 ya, kemudian di sini ada proses ya, ada proses 1 di sini ditugaskan. Jadi resource 1 ini, sumber daya yang kita gunakan ini mungkin prosesor ya, mungkin RAM ya, itu kita tugaskan untuk memproses suatu proses yang pertama ya, kemudian itu akan sedang berlangsung. Kemudian proses kedua juga langsung nantinya akan dijalankan ya, ini ditugaskan lagi, ini juga menunggu. Jadi nanti ada proses 3, kemudian proses 4, proses 5, dan seterusnya, itu akan waiting, padahal proses yang lebih dulu pun itu belum selesai ya, itu belum selesai. Itu yang nantinya akan mengakibatkan deadlock. Selanjutnya, misal ada proses A mempunyai resource X, proses B mempunyai resource Y ya. Kemudian kedua proses ini dijalankan secara bersama. Proses A memerlukan resource Y ya. Kemudian dan proses B memerlukan resource X. Tetapi kedua proses tidak akan memberikan resource yang dimiliki sebelum proses dirinya sendiri selesai dilakukan. Itu masih ada proses. Jadi kalau misalnya ada proses selanjutnya, tetapi proses yang pertama itu belum selesai, otomatis itu akan saling menunggu antrian. Ya, saling menunggu antrian. Sama halnya mungkin jika salah satu perangkat di komputer yaitu RAM, Random Access Memory ya, dia akan menyimpan secara acak sebetulnya proses-proses yang kita kerjakan. Kenapa? Mungkin kita mengetik di Microsoft Word, tulisannya tidak langsung hilang, itu sebetulnya menyimpan sementara di RAM ya. Dan kita mengedit foto itu tidak langsung hilang, itu sebetulnya menyimpan sementara di RAM. Tetapi kalau misalnya komputernya itu akan dilakukan shutdown, dia akan kosong lagi data yang ada di RAM tersebut ya. Nah, jika RAM-nya tersebut mungkin memiliki kapasitas hanya 2 GB ya, 2 GB, dan
diberikan mungkin pekerjaan ya di sini, si prosesor itu memperkerjakan atau mungkin memproses data yang begitu banyak, sehingga mungkin banyak program-program atau suatu proses-proses yang sedang disimpan sementara di RAM sampai RAM tersebut penuh ya, mungkin 2 GB tersebut sudah dipakai digunakan, kita membuka proses-proses yang lainnya atau mungkin membuka program baru lagi yang nantinya akan memproses. Nah, itu juga akan mengakibatkan deadlock juga ya, akan mengakibatkan deadlock karena RAM tersebut memang sedang penuh-penuhnya ya, sedang penuh-penuhnya sampai kita selesai suatu proses yang nantinya mungkin itu akan mengantri di belakangnya proses-proses berikutnya ya. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock ya. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Kalau ini diterjemahkan sih artinya kelaparan. Kelaparan dari segi apa? Sebetulnya adalah kelaparan dalam sumber daya ya, dalam sumber daya. Jadi suatu proses itu dibiarkan saja ya, karena dia harus menunggu antrian terlebih dahulu, karena antrian-antrian itu di depannya begitu banyak yang nantinya menunggu untuk diproses dan menunggu juga saat dijalankan disimpan sementara di RAM ya. Itu yang nantinya akan membuat kelaparan. Kelaparan ini artinya dia stay di situ aja, dia menunggu antrian. Yang sebetulnya starvation ini dia sebetulnya memerlukan alokasi sumber daya yang lainnya, mungkin kecepatan prosesor yang begitu tinggi, kemudian RAM yang mungkin begitu besar, tambahan RAM lagi ya. Itu yang nantinya kalau misalnya kita menambahkan RAM lagi atau mungkin prosesor ditingkatkan lagi atau mungkin di upgrade ya, itu yang nantinya akan mengatasi kelaparan ini atau starvation ini. Jadi semua proses-proses itu dilayani dengan baik dan cepat seperti itu ya. Nah, sebetulnya untuk kecepatan prosesor ya, kemudian perangkat-perangkat yang memang mempengaruhi kecepatan komputer itu dalam memproses data ya, sebetulnya sih memang ada 3 ya yang dijadikan acuan, yaitu prosesor, RAM, maupun tempat penyimpanannya. Kalau misalkan mungkin tempat penyimpanannya masih harddisk, itu sebetulnya pembacaan harddisk itu masih tidak secepat SSD ya. Makanya sekarang memang banyak komputer-komputer atau mungkin laptop-laptop yang sudah memiliki SSD. Ada juga mungkin yang memiliki 2 ya, mungkin harddisk juga ya, SSD juga ya. Jadi jika SSD itu pembacaannya lebih cepat, tetapi kalau misalnya untuk harddisk itu pembacaannya tidak secepat SSD karena dia berupa piringan yang nantinya dia akan mencari terlebih dahulu suatu sektor data yang nantinya data tersebut akan diproses ya, akan diproses. Sebetulnya sih misalnya saya akan membuka suatu aplikasi, misalnya adalah Exam. Exam ini tersimpan softwarenya di suatu sektor ya. Ini saya double klik di suatu sektor tersebut yang berada di harddisk ya. Jadi dia nanti akan membaca terlebih dahulu karena harddisk itu kan dia bekerjanya secara memutar ya, berputar, dan setiap harddisk memang mempunyai kecepatannya masing-masing. Makanya jika kita membeli harddisk itu kita harus melihat dari kecepatannya terlebih dahulu ya, RPM-nya berapa ya. Karena kecepatan tersebut itu akan mempengaruhi kecepatan komputer juga ya. Dia jika kita akan mengakses suatu file tertentu, dia sebetulnya nanti akan mencari lokasi file tersebut itu berada di mana. Ya. Kemudian slide ke-7, starvation namun juga bisa terjadi tanpa deadlock ya. Starvation ini
juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem, ya, sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Satu proses selalu mendapat resource, sedangkan proses yang lain tidak pernah mendapatkannya. Ya, jadi starvation ini sebetulnya bisa jadi suatu kondisi yang memang kondisi tersebut itu tidak bisa melanjutkan, Nah, salah satu contohnya mungkin teman-teman pernah melakukan instalasi, ya. Contohnya mungkin Adobe CS3, ya. Mungkin salah satunya contohnya adalah Adobe CS3. Nah, ini Adobe CS3. Saat teman-teman melakukan instalasi Adobe CS3, ya, dan ingin menginstal juga Microsoft Office 2010. Nah, itu biasanya sih jika spesifikasi komputer kita masih low, itu biasanya menolak untuk melanjutkan. Dia akan memberikan informasi waiting, ya, waiting artinya menunggu sampai Adobe CS3-nya itu selesai, baru kita bisa melanjutkannya. Ya. Tetapi jika spek komputernya memang cukup tinggi, ya, antara Adobe CS3 itu dilakukan install, kemudian Microsoft Office itu dilakukan install, itu bisa secara bersamaan. Soalnya itu pernah terjadi juga, saya coba di beberapa komputer, ya, di beberapa komputer yang memang laptop tersebut, ya, atau komputer tersebut itu speknya memang cukup jauh. Yang pertama itu mungkin masih Core 2, yang kedua itu mungkin sudah i5, ya, i5 mungkin generasinya yang sudah generasi tinggi, mungkin Gen 7 ke atas, ya. Itu perbedaannya. Ya, jadi berhubungan dengan resource atau sumber daya itu mempengaruhi juga deadlock maupun starvation. Nah, di sini starvation itu ada gambarannya, ya. Jadi sebetulnya di sini dia sedang menunggu, ya, sedang menunggu. Ini juga sebetulnya sedang melakukan proses, ini juga menunggu, ini menunggu. Tapi dia masih stuck, ya, masih stuck di sini. Dia belum bisa diproses karena proses yang pertama belum selesai, seperti itu. Jadi dia menunggu, ya, dia menunggu. Nah, kemudian ada 4 kondisi terjadinya deadlock dan starvation. Yang pertama adalah mutual exclusion. Proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi hanya ada satu proses yang menggunakan satu sumber daya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi jika ada komputer yang memang speknya low, itu biasanya tidak bisa bekerja begitu banyak, ya. Salah satunya saya contohkan tadi install aplikasi, ya. Jika ada aplikasi yang memang benar-benar cukup berat diinstal secara bersamaan, itu biasanya tidak mau, ya, itu biasanya tidak mau. Tetapi dengan spek yang tinggi itu baru bisa mau, ya, karena proses yang dikerjakan itu begitu cepat, ya, jadinya dia mau. Dan sumber dayanya pun itu disediakan benar-benar yang besar atau mungkin memiliki spek tinggi. Kemudian yang kedua adalah hold and wait, ya. Kondisi yang kedua adalah hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi, ya. Satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses lain. Jadi dia akan menunggu, ya, karena proses yang dimintanya itu sedang diproses, ya, sedang diproses oleh proses lain. Jadi dia akan menunggu sampai proses tersebut selesai, yang nantinya dia akan diberikan layanan atau mungkin akan diproses oleh sistem. Yang keempat, no preemption, ya. Kondisi yang selanjutnya, preemption apa preemption, ya. Di sini kondisi yang selanjutnya adalah no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan
oleh proses yang memiliki secara sukarela. Dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang dimilikinya. Jadi dia tidak bisa merebutnya sampai proses itu selesai, ya, sampai proses itu selesai. Nah, di sini sebetulnya ada kata sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang dimilikinya secara sukarela, ya, sukarela. Sebetulnya sih ini bisa banyak kondisi atau mungkin banyak kejadian yang memang bisa berbagai faktor. Salah satunya mungkin jika saya ingin memproses sesuatu, salah satu contohnya adalah mungkin saya membuka banyak program, tetapi program tersebut yang satu itu sedang melakukan proses berlangsung, tetapi proses kedua itu yang memang benar-benar urgent, yang nantinya hasil dari outputnya tersebut itu langsung saya gunakan dan saya kirim misalkan. Otomatis mungkin pada proses yang ke satu itu karena dia tidak urgent, ya, untuk prosesnya bisa dilakukan nanti, ya, setelah proses kedua selesai, itu saya gagalkan terlebih dahulu, itu saya cancel terlebih dahulu, yang nantinya proses kedua itu akan masuk ke sistem yang nantinya diproses dan menghasilkan output seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah circular wave, ya. Kondisi yang terakhir adalah synchronous wave, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses kedua membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses ketiga, dan seterusnya sampai ke N-1. Nah, jadi proses pertama mungkin dia selesai, tetapi dia diberikan proses lagi, diberikan tugas lagi, yang nantinya sebetulnya tugas tersebut itu menunggu proses yang di depannya, ya, yang dikerjakan oleh proses-proses lain, yang nantinya proses itu akan saling menunggu ke proses-proses di berbagai sumber daya tersebut, ya, di berbagai sumber daya tersebut. Mungkin yang nantinya akan diproses oleh prosesor, dia akan menunggu terlebih dahulu, tetapi yang di prosesor itu udah diproses, dia menunggu juga kepada mungkin yang disimpan sementara di RAM, ya, saling menunggu, ya, proses tersebut. Di sini sirkular itu sebetulnya dia seperti merotasi yang nantinya itu akan saling berputar dan saling membutuhkan pada sumber daya di tiap-tiap komponen tersebut. Nah, mengatasi deadlock di sini mengabaikan masalah deadlock, ya, mengatasinya diabaikan. Diabaikan itu ya mungkin kita diam saja, ya, sampai selesai proses tersebut. Jangan menambah kerjaan baru dengan cara mengklik-klik program yang lainnya atau mungkin memberikan tugas yang lainnya. Yang kedua adalah mendeteksi dan memperbaiki. Mendeteksi ini adalah mencari kesalahan-kesalahan, ya, mungkin yang menyebabkan terjadinya deadlock, karena pernah mungkin teman-teman juga mengalami, ya, membuka suatu aplikasi yang aplikasi itu benar-benar cukup berat, tetapi kita sedang memproses yang lainnya juga, ya, secara bersamaan. Nah, karena aplikasi tersebut itu sedang loading ya lama, mungkin sampai 5 menit, 10 menit. Nah, akhirnya proses-proses yang lain itu terhambat juga. Nah, itu mungkin kita gagalkan aja, ya, sementara. Dan yang ketiga adalah menghindari deadlock, avoidance. Menghindari deadlock sebetulnya sih caranya, kalau misalnya kita memiliki spek yang low dalam komputer, otomatis kita jangan terlalu banyak juga membuka suatu program, ya, karena kita menyadari spek komputer kita itu terbatas, ya, untuk resource-nya, untuk memproses datanya, ya. Jadi jangan dipaksakan untuk membuka banyak program yang memang cukup berat. Yang keempat adalah mencegah
deadlock prevention. Ini kalau prevention itu sebetulnya sih seperti langkah-langkah yang memang dilakukan sebelum terjadinya deadlock. Ya, kalau misalnya mungkin dalam bencana kan ada yang namanya mitigasi bencana alam, ya langkah-langkah yang sebelum terjadinya bencana atau mungkin setelah terjadinya bencana. Kalau ini langkah-langkah awal yang nantinya kita untuk menghindari deadlock. Caranya adalah menambah spesifikasi, ya, menambah spek komputer, mungkin RAM-nya ditambah. Kemudian bisa juga mungkin hard disk-nya itu diganti menjadi SSD, prosesornya diganti juga ya dengan spek yang lebih tinggi, tetapi tidak semua prosesor itu kan bisa dipasang, dilihat dari soketnya ya, dilihat dari soketnya cocok atau enggaknya. Nah, di sini mengabaikan masalah ya, mengabaikan masalah ini penjelasannya ya, mungkin mendeteksi dan lain-lain itu sudah saya jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.